Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, diceritakan, diriwayatkan dari Abi Abdurrahman, nama beliau adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, berkata, ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sepertinya aku menyaksikan kepada Rasulullah, yahki nabiyan, beliau lagi tengah menceritakan seorang nabi minal anbiya, dari para nabi-nabi Allah. Nabi menceritakan seorang nabi di antara para nabi Allah, salawatullah salamu alaihim, semoga salawat Allah dan salam Allah terlimpahkan kepada mereka para nabi. Darabahu qaumuh, nabi yang diceritakan oleh nabi itu dipukuli oleh kaumnya. Wa huwa yamsahud dam, dan nabi itu mengusap darah yang bercucuran dari kepalanya, dari wajahnya, an wajih, dari wajahnya. Yaqul, sambil dia berkata, Allahumma ighfir li qaumi, ya Allah, maafkan kesalahan kaumku, fa innahum la ya'lamun, maka sesungguhnya mereka adalah orang yang tidak berilmu. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi memang ujian itu, saudara, seukuran daripada tingkatan. Ujiannya anak SD ya lebih mudah daripada ujian santri atau murid SMP. SMP dibandingkan dengan SMA lebih mudah ujiannya. Begitu juga universitas dan seterusnya dan seterusnya. Semakin tinggi tingkatan, semakin berat ujiannya. Begitulah juga tingkatan derajat manusia. Semakin tinggi derajat, semakin berat ujiannya. Kalau ustadz yang ada di kampung, ujiannya paling dirasani orang, diumpet orang. Tapi kalau Nabi, nih lihat ini, bagaimana Nabi dipukuli sama kaumnya sampai berdarah-darah, itu pun tidak doakan dilaknat, didoakan mudah-mudahan diampuni. Ya tentunya bukan diampuni seluruh dosanya secara mutlak, enggak. Kesalahannya sama dia dimaafkan gitu loh. Ya Allah, maafkan, dia mukul sama aku, maafkan. Kenapa doanya para nabi itu diterima oleh Allah? Lah kalau diampuni secara mutlak, beriman semuanya itu kaumnya. Karena doanya para nabi itu adalah mustajab. Masya Allah. Ada yang menyatakan bahwa nabi itu menceritakan diri beliau. Karena waktu perang Uhud, Nabi itu sampai kena panah. Kemudian sampai kakinya, giginya ada yang jatuh, berdarah-darah. Diusap. Kenapa diusap? Jangan sampai darahnya Nabi itu jatuh ke bumi. Kalau ke bumi, bumi nggak akan terima, akan terjadi goncangan besar itu. Bala Allah akan turun. Diusap supaya nggak jatuh darah tadi itu, sambil mendoakan, ya Allah, maafkan mereka ya Allah, karena mereka orang yang tidak berilmu. Ada yang menceritakan bahwa, ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud ini adalah Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Nuh ini dakwahnya 950 tahun. Ngajak umat untuk bertauhid, meninggalkan kesyirikan. Nggak ada yang mau beriman kecuali cuma 80 orang. Ya yang tua, yang muda, yang perempuan, yang laki, yang kecil, masuk juga semuanya, 80 orang. Tapi Nabi Nuh nggak putus asa. Anehnya, setiap diajak oleh Nabi Nuh untuk beriman, ini kaumnya ini mukuli sama Nabi Nuh. Mukuli Nabi Nuh. Nabi Nuh
diusap darah tadi jangan sampai jatuh. Setelah itu dilempar, dianggap sudah mati. Sadar Nabi Nuh, dakwah lagi, ayo beriman, tinggalkan kekufuran, diajar lagi, terus begitu. Sampai akhirnya Nabi Nuh waktu itu menemui ada seseorang tua. Dia berjalan sama anaknya, udah tua. Anaknya atau cucunya mungkin ya. Ini ngelihat Nabi Nuh, orang tua ini ngomong sama anak-anaknya yang masih kecil. Nak, kau lihat ini orang tua. Iya Pak. Jangan ketipu sama orang ini. Hindari orang ini, gak usah kamu dengarkan omongannya ya. Diajari benci. Pak, pinjem tongkatnya ya. Dipinjemkan tongkatnya, dipukuli Nabi Nuh sama anak kecil ini tongkatnya. Dengan tongkatnya tadi itu. Akhirnya Nabi Nuh menyatakan, ya Allah, Rabbi, qad tara ma yaf'al bi ibaduk. Ya Allah, Anda maha mengetahui apa yang dilakukan oleh mereka semuanya terhadap aku, ya Allah. Fa in yakun laka fihim hajah fahdihim wa illa fasabbirni ila an tahkum. Kalau memang mereka mendapatkan hidayat, beri hidayat ya Allah. Kalau memang tidak, beri aku kesabaran, ketabahan ya Allah. Beratus-ratus tahun diperlakukan demikian sampai hukummu, sampai kehendakmu, sampai hukummu yang akan menentukan. Maka Allah memberi wahyu kepada Nabi Nuh, lan yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Nuh, udahlah. Mereka enggak akan beriman lagi. Ya sudah, yang beriman kepada kamu 80 orang, ya itu sudah. Yang lainnya enggak akan beriman. Mulai saat itu ada perintah wasna'il fulka. Buat perahu. Enggak ada perahu saat itu. Ya Allah, apa itu perahu? Wamal fulku, apa itu perahu? Perahu itu rumah dari kayu. Saat itu dari kayu. Di mana kayu ya Allah? Rumah dari kayu yang nanti jalan di atas air. Di mana kayu dan di mana air ya Allah? Aku yang maha bisa terhadap segala sesuatu. Dah, tanam. Suruh nanam. Sampai 20 tahun. Mulai saat itu sudah nggak dakwah lagi Nabi Nuh mengajak untuk beriman. Karena sudah dikasih tahu nggak akan beriman lagi sudah. Ya Nabi Nuh merawat tanaman kayu tadi itu. Sampai 20 tahun udah besar. Allah perintahkan malaikat Jibril ngajari bagaimana membuat perahu. Ini perahu pertama di atas dunia ini. Sampai dibuat sama Nabi Nuh dan pengikutnya tadi itu. Maka Nabi Nuh dikatakan ini kalau nanti ada keluar air yang panas dari bumi, umep kata orang Jawa. Apa umep itu? Mendidih. Kamu naik semuanya dan bawa setiap binatang tadi itu satu pasang. Udah siapkan. Udah mendidih. Udah. Itu dari bumi keluar sumber gedenya setengah mati. Semua sumber itu keluar. Dari langit turun hujan itu bukan netes. Seperti pancuran itu. Sehingga dalam waktu yang singkat semua gunung tenggelam. Semua gunung tenggelam. Malah di atas puncak gunung tambah lagi 40 dirok. Alhasil nggak ada yang selamat saat itu. Dan yang diselamatkan adalah Nabi Nuh dan orang yang beriman bersama Nabi Nuh.
Wah berat Pak, 950 tahun. Kira-kira kalau sampean dipukuli 9 tahun aja, kapok jadi ustadz sampean. Pensiun saya tidak jadi ustadz. Ini Nabi Nuh 950 tahun diganyang sama kaumnya. Masya Allah. Karena itu perlu sabar dalam dakwah itu memang. Perlu sabar. Lawang dicaci, dirasani, diribah sedikit aja udah kapok, malas sudah nggak mau dakwah. Ya jualan pelembungan aja sampai jangan dakwah. Begitulah seorang dai seharusnya. Hah? Masya Allah. Kemudian orang itu kalau dalam berdakwah itu harus mencari udzur ya. Jangan menvonis. Mungkin masih begini, mungkin masih begitu, gitu loh. Wis tidak mungkin sudah. Jangan. Tuh lihat. Mereka memperlakukan jahat kepada aku karena mereka nggak tahu ya Allah, ampuni dia. Oh, ajib kan. Fir'aun itu ngaku Tuhan. Ngaku Tuhan, dolimnya setengah mati. Tapi Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan berangkat ke Fir'aun. Dakwai, ajak. Wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Omongi bahasa yang halus, mungkin dia akan jadi sadar atau takut kepada Allah. Padahal Allah Maha tahu, nggak mungkin akan beriman Nabi si Fir'aun tadi itu. Masya Allah, begitu akhlaknya bagaimana ya para nabi itu ya. Ya Allah. Nabi pernah ditanya, Ayunas asyaddu balaan. Manusia ini yang paling besar ujiannya itu siapa ya Rasulullah? Qala al-anbiya, para nabi. Tsummal amtal fal amtal. Kemudian ya yang derajat setelahnya, derajat setelahnya, derajat setelahnya. Nggak tahu derajatnya kita ini ke derajat ke berapa ini? Lawang kita ini digigit semut aja udah jerit kok. Fayubtala rajul fayubtala rajul ala hasabi dinih. Orang itu diuji menurut kekuatan agamanya. Menurut kekuatan iman. Fa in kana dinuhu sulban ishtadda bala'u. Kalau semakin kuat imannya, semakin berat ujiannya. Wa in kana fi dirigah ubtuliya ala hasabi dinih. Kalau imannya lemah, ya tetap diuji di atas dunia kok. Tapi ujian-ujian yang ringan. Apa perlunya? Kok orang itu harus diuji? Orang beriman itu kok harus diuji? Apa perlunya? Fala yabrahul bala bil abdi hatta yatrukahu yamshi al ardi ma alaihi khati'ah. Ujian itu terus akan berlangsung kepada hamba pilihan Allah itu supaya berjalan di atas bumi dia tidak mempunyai nilai dosa. Ujian itu melebur dosa dan mengangkat derajat. Karena itu, ketika ada ujian itu bukan bagi orang beriman ya, itu bukan tanda mereka dibenci oleh Allah, tapi justru itu tanda dicintai oleh Allah. Guru kalau nguji muridnya itu bukan berarti benci, tapi itu justru guru perhatian sama murid. Justru murid kalau nggak diuji, wah biar sudah, biar nggak belajar biar sudah. Itu bukan tanda dicinta, itu namanya murid dibenci sama guru. Begitulah hamba Allah yang diuji di atas dunia ini, itu tanda cinta Allah. Idza ahabballahu abdan ibtala. Allah itu kalau cinta kepada hambanya pasti diuji. Lah kalau orang kafir, orang yang zalim, kalau kena bala
itu didahulukan di dunia dan nanti disambung ada di akhirat. Tapi kalau orang mukmin dah didahulukan di dunia, nanti masuk kuburannya dalam keadaan nyaman, ada di akhirat dalam keadaan nikmat begitu. Masya Allah. Kalau kita lihat para nabi itu nggak mungkin kuat kita ya. Nggak mungkin kuat kita. Bagaimana ujian mereka tadi itu ya. Masya Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam waktu memecah patung-patung itu. Dan ketahuan Nabi Ibrahim yang memecah. Maka udah dipenjara Nabi Ibrahim. Dijaga. Kemudian diperintahkan oleh si Namrud untuk mengumpulkan kayu. Kaumnya nih kaum semuanya kafir. Ngumpulkan kayu. Satu negeri ngumpulkan kayu. Sampai kayunya itu menjulang seperti gunung. Lah Nabi Ibrahim ketika dibakar kayu itu udah. Sampai diibaratkan kalau seandainya ada burung berjalan di atasnya itu matang sudah. Di atas kobaran api itu. Oh, matang sudah. Menjulang. Membumbung ke langit kata orang sekarang. Akhirnya disediakan petapel dikirim. Waktu Nabi Ibrahim sebelum dikirim itu datang malaikat Jibril. Ibrahim, minta apa? Minta apa ya? Apa? Tak bantu. Minta apa? Amma ilaik fala. Kalau minta sama kamu dah. Serebak minta sama Allah. Allah Maha tahu. Hasbi Allah an su'ali. Allah Maha tahu. Daripada apa yang aku mohon, tidak pakai aku minta, Allah tahu apa yang aku perlukan. Hasbiyallah wa su'ali wa ilmuhu an hali. Allah Maha mengerti apa keadaanku sekarang. Enggak pakai minta. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dikirim masuk ke api, Saudara. Malaikat Jibril diperintahkan tugas oleh Allah barengi. Ente temeni selama Ibrahim ada di api. 7 hari, Saudara, ada di dalam api. Nggak ada yang terbakar di tubuhnya kecuali tali yang mengikat beliau. Ada di situ dikirim makanan-makanan yang nikmat oleh malaikat Jibril, minuman-minuman yang segar. Keluar tambah lemu Nabi Ibrahim. Cobaan kon ya. Kosongin deh. Masya Allah. Sabar, sabar Saudara. Walhasil semua nabi mereka adalah orang yang sangat sabar. Mereka sukses. Sukses diuji kesabarannya oleh Allah. Kalau sudah begitu maka pantas mereka menjadi orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah ya. Kalau kepingin dipilih sama Allah tidak pakai ujian tidak iso Pak. Ingin jadi wali tapi tidak pakai diuji. Orang wali itu diuji. Kadang-kadang dicaci-caci. Kadang-kadang dibilang gila. Kadang-kadang ada yang dipukuli. Ada yang diusir-usir. Tapi mereka hatinya tetap tidak berubah. Ampuni mereka ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Beri hidayat mereka ya Allah. Itulah hebatnya. Ibarat pohon kurma yang banyak buahnya. Orang yang ada di bawah ngelempari dengan batu, tapi kurma membalas dengan buah yang manis. Begitu Saudara. Kalau ketemu dengan orang yang bodoh, jangan jadi bodoh. Orang yang bodoh nyaci-nyaci kamu malah nyaci-nyaci. Anjing kamu babi. Waduh binatangi. Anjing. Tidak ada anjing.
Oh, berarti mungkin rabeng dia dari itu ya. Nggak, kok dia tadi itu, kok dia bilang aku anjing, padahal aku bukan anjing. Oh, berarti dia mungkin nggak kasihan, mungkin dia nggak kelihatan. Ya Allah, mudah-mudahan dibuka mata hatinya. Begitu. Ya. Siapa itu? Seorang sufi itu. Ketika dia duduk ada satu orang jundi ya. Jundi itu prajurit raja atau pemimpin yang zalim gitu. Dia datang ke kota itu. Payah. Maklum, dulu kendaraannya tadi itu kuda atau onta itu. Ketemu sama si ini, Malik bin Dinar kalau tidak salah itu. Pak, tempat paling nyaman, paling tenang untuk istirahat di mana? Oh, saya tahu. Ayo, ayo, ayo. Diantarkan ke kuburan. Di sini paling tenang. Mereka tidak pernah ganggu. Mereka diem. Istirahat di sini aja. Loh, kamu main-main sama saya? Nggak tahu sama saya? Ya, cari pentung, Pak. Dipukul dengan kayu. Berdarah-darah pingsan. Kurang ajar loh dengan saya ya. Akhirnya sadar, berangkat dia meninggalkan orang tadi itu. Ada yang ngeliat, datangi. Pak, dari mana? Dari kota. Kenapa Anda pukul orang itu? Kurang ajar. Saya mau cari tempat untuk istirahat. Diajak ke kuburan. Kamu tahu siapa orang itu? Enggak. Malik bin Dinar. Hah? Kaget karena terkenal. Selalu ditawasuli. Dan doa kalau tawasul dengan beliau diijabah. Di mana dia? Sebelum didoakan saya, di mana dia? Dia tidak ada kemana-mana kecuali ke masjid. Datang bener di masjid sambil megang lukanya tadi itu. Minta maaf, saya nggak tahu kalau Anda Malik bin Dinar. Saya jangan didoakan. Saya itu, saya tetap doakan kamu. Tapi saya doakan kamu masuk surga. Loh, kenapa Anda mendoakan saya masuk surga pada saya mukul kamu? Kamu mukul saya itu, saya maafkan kamu, aku mendapatkan derajat sabar. Orang kalau sabar itu derajatnya, pahalanya adalah masuk surga. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Saya masuk surga, dapat derajat di sisi Allah, dapat pahala besar di sisi Allah karena sebab kamu. Masa saya biarkan kamu masuk neraka? Enggak, sama-sama masuk surga nanti insya Allah sama aku. Coba kalau kita, Allah, doanya 7 turunan tidak selamat. Mudah-mudahan insya Allah kita menjadi meniru akhlak mereka semuanya. Amin ya Rabbal. Amin. Dah cukup sedikit ya. Saya payah betul sekarang. Tapi mudah-mudahan insya Allah yang sedikit ini insya Allah manfaat bagi kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin.